Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai definisi 5.8 yang yaitu tentang fungsi peluang bersyarat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai fungsi peluang bersyarat atau definisi ini, kita bahas dulu mengenai distribusi bersyarat. Di sini, sebelumnya pada perkuliahan awal kita telah membahas bahwa dalam teori peluang itu terdapat dua buah peristiwa yang bersyarat. Misalkan jika ada peristiwa A dan B adalah dua peristiwa, maka peluang terjadinya peristiwa B itu diberikan peristiwa A. Maksudnya itu B bersyarat A, yaitu peristiwa B itu dapat diketahui setelah peristiwa A terpenuhi. Maka di sini dapat diturumuskan atau dituliskan P bersyarat A, P B bersyarat A sama dengan peluang A irisan B per PA, di mana nilai PA itu adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, karena A dan B di sini adalah dua buah peristiwa, maka di dalamnya juga terdapat suatu peubah acak, di mana peubah acak itu adalah X sama dengan X dan peubah acak dari B adalah Y sama dengan Y. Maka di sini dapat ditulis, dimasukkan B bersyarat A sama dengan P A irisan B sama dengan per PA. Di sini karena B tadi peubah acaknya adalah Y sama dengan Y, maka ini tinggal dimasukkan ke sini saja. Lalu yang A ini masukkan ke sini. Seperti begitu juga yang ini. Tinggal dimasukkan, lalu PA karena peubah acaknya X sama dengan X, maka dimasukkan seperti ini. Jadi karena di sini terdapat dua peubah acak yaitu X dan Y, seperti pembahasan sebelumnya mengenai fungsi peluang gabungan, maka di sini dapat ditulis PXY dan per P1X. Nah, jadi di sini didapat hasil bahwa P Y bersyarat X sama dengan PXY per P1X, di mana nilai dari P1X itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Mengapa demikian? Karena P1X di sini adalah sebagai penyebut. Jika di sini 0, maka nilainya nanti tidak terdefinisi. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya bahas definisi 5.8 mengenai fungsi peluang bersyarat. Jika kita lihat di sini fungsi peluang bersyarat itu juga termasuk pada fungsi peluang gabungan. Karena apa? Karena dalam peluang bersyarat sendiri itu melibatkan dua peristiwa. Dua buah peristiwa itu peristiwa A dan peristiwa B. Nah, dari masing-masing peristiwa tersebut, peristiwa A itu juga memiliki dari masing-masing peristiwa tersebut, masing-masing itu memiliki peubah acak diskrit, di mana peristiwa A peubah acak diskritnya adalah X dan peristiwa B peubah acak diskritnya adalah Y. Nah, dari X dan Y itu masing-masing memiliki daerah hasil di dalam X dan Y, sehingga ditulis dalam fungsi peluang gabungan P, X, Y seperti ini. Lalu jika P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y dengan fungsi sebagai berikut, Px bersyarat Y sama dengan Pxy per P2Y, di mana P2Y adalah bernilai positif untuk setiap X dalam daerah hasil X, maka fungsi yang ini tadi, fungsi ini itu disebut sebagai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Lalu, jika P1X adalah nilai fungsi peluang marginal dari X di X dengan fungsi PY bersyarat X sama dengan PXY per P1X, di mana P1X sama dengan lebih besar dari 0 atau bernilai positif untuk setiap Y dalam daerah hasil Y. Maka fungsi ini tadi itu disebut sebagai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Nah, kenapa di sini nilai P1X dan P2Y itu lebih besar dari 0? Nah, karena di sini P1X dan P2Y itu sebagai penyebut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kalau penyebut jika di sini 0, maka kalau dibagi dengan 0 akan hasilnya tidak terdefinisi. Selanjutnya, karena ini definisi, maka kita tidak perlu bahas terlalu jauh atau kita bahas lagi. Baik, selanjutnya karena tadi adalah
definisi, maka tidak perlu jelaskan secara rinci. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai pembuktiannya. Karena Px bersyarat Y dan Py bersyarat X merupakan fungsi peluang, keduanya adalah fungsi peluang, maka sifat-sifat yang terdapat pada fungsi peluang itu juga harus dipenuhi oleh keduanya sebagai berikut. A adalah Px bersyarat Y itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Sudah jelas ya, karena nilai suatu peluang itu adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lalu yang kedua, yang B adalah sigma X Px bersyarat Y sama dengan 1. Nah, ini bisa kita buktikan. Bukti di sini sigma X Px bersyarat Y sama dengan nilai ini kita peroleh dari definisi, karena definisi tertulis di sini bahwa P X Y per P2Y. Nah, ini diperoleh dari definisi 5.8 yang saya jelaskan tadi. Karena di sini sigma, maka di sini juga sigma. Nah, lalu kita bisa sendirikan 1 per P2Y dikali sigma X P X Y sama dengan 1 per P2 min Y. Nah, dikali. Nah, di sini kita bisa ubah ke fungsi yang lebih sederhana. Ini kan sigma. Ini kita lihat pada fungsi yang sebelumnya itu fungsi peluang marginal. Nah, kita bisa ubah menjadi fungsi P2Y. Jadi, sini fungsi peluang marginal dari Y di Y. Nah, dinamakan fungsi peluang marginal dari Y karena setiap Y itu berada dalam daerah hasil Y. Maka di sini langsung saja kita coret, maka hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa sigma X P X bersyarat Y itu adalah hasilnya sama dengan 1. Lalu yang kedua di sini juga sama, kebalikannya. A Py bersyarat X sama dengan lebih besar sama dengan 0. Ini sudah jelas ya. Lalu yang kedua langsung saja. Sigma Y Py bersyarat X sama dengan 1. Pembuktiannya sama, yaitu kita hitung, kita buktikan sigma Y Py per X sama dengan sigma X, sigma Y P X Y per P1 X. Nah, di sini sama seperti yang atas, kita sendirikan dulu 1 per X kali sigma Y per Px Y 1 per 1 P1X dikali. Nah, di sini kita ubah menjadi fungsi peluang marginal. Nah, karena di sini adalah sigma Y Px plus Y, menandakan bahwa ini adalah peluang marginal peluang marginal X, peluang marginal X, di mana terdapat X di dalam setiap X itu terdapat dalam daerah hasil X sendiri. Maka di sini kita tulis P1X. Nah, ini kita coret lalu sama dengan 1. Maka terbukti bahwa sigma Y P Y bersyarat sigma Y P Y bersyarat X itu hasilnya adalah sama dengan 1. Maka terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hardianti, T2017-7091. Di sini saya akan memberikan contoh 5.8. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P, X, Y sama dengan 1 per 21. X plus Y, X-nya sama dengan 1,2,
dan Y-nya sama dengan 1,2. Untuk yang pertama, tentukan P X bersyarat Y, dan yang kedua, tentukan P Y bersyarat X. Untuk yang ketiga, hitung P X bersyarat Y sama dengan 1. Untuk yang pertama yaitu P X bersyarat Y sama dengan P X, Y per P2Y. P2Y ini dari fungsi peluang marginal dari Y. Terlebih dahulu kita akan mengerjakan P2Y-nya. P2Y sama dengan sigma batas X P X, Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3. 1/21. 1/21 ini dari P X, Y. P X, Y tadi yaitu 1/21. Jadi kita tulis di sini 1/21. X plus Y. 1/21 X plus Y-nya. X-nya ada 3 angka dan Y-nya ada 2 angka. Jadi kita tulis di sini X-nya 1 plus Y tambah 2 plus Y tambah 3 plus Y. Jadi 1/21, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Kita tulis di sini. Plus Y-nya 3. Jadi Y tambah Y sama dengan 3Y. Jadi P2Y sama dengan 1/21, 6 plus 3Y, Y sama dengan 1,2. Sehingga PX bersyarat Y mendapat X plus Y per 6 plus 3Y, X sama dengan 1,2,3. Untuk yang selanjutnya yaitu kita mengerjakan yang kedua. Yang kedua, PY bersyarat X sama dengan PX, Y per P1X. P1X ini dari fungsi peluang marginal dari X. Kalau yang tadi kan dari Y, sekarang dari X. Jadi kita terlebih dahulu mengerjakan P1X-nya. P1X sama dengan sigma batas Y PX, Y sama dengan sigma Y sama batas Y sama dengan 1 sampai 2. 1/21 dari PX, Y. X plus Y sama dengan 1/21 X plus Y-nya. Jadi kita tulis di sini X plus 1 tambah X plus 2. Jadi 1/21 X tambah X 2X. 1 tambah 2, 3. Jadi kita tulis 2X plus 3. Jadi P1X sama dengan 1/21 2X plus 3, X sama dengan 1,2,3. Sehingga PY bersyarat X sama dengan X plus Y per 2X plus 3, Y sama dengan 1,2. Untuk yang ketiga, kita akan mengerjakan PX bersyarat Y sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu 1/9 X plus 1. 1/9 ini dari hasil PX bersyarat Y sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Sinintia Lestari akan menjelaskan tentang definisi 5.9, yaitu fungsi densitas bersyarat. Pada halaman 155 dikatakan bahwa jika f(x, y) adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua peubah acak kontinu x dan y di x, y, dan f2y sendiri itu adalah nilai fungsi densitas marginal dari y di y, maka fungsi yang dirumuskan adalah g X bersyarat Y sama dengan fx, y per f2y di mana f2y nya itu lebih dari 0. Untuk setiap dalam daerah hasil X dinamakan fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Sedangkan jika f1X
adalah nilai fungsi densitas marginal dari x dx, maka fungsi yang dirumuskan adalah h y bersyarat x sama dengan f x, y per f1x, di mana f1x nya itu lebih dari 0 untuk setiap y dalam daerah hasil y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari x sama dengan x. Kemudian karena g x bersyarat y dan h y bersyarat x masing-masing merupakan fungsi densitas, maka kedua fungsi itu harus memenuhi sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu g x bersyarat y harus sama dengan 0, kecuali ini dari definisi peluang, di mana fx, y nya itu dari dalil 5.2 halaman 144, dan yang f2y nya ini dari fungsi densitas biasa, yaitu dari definisi 4.7 halaman 110. Nah, dari kedua-duanya ini, dari sifat kedua-duanya ini itu lebih dari sama dengan 0, maka juga berlaku pada fungsi densitas bersyarat ini, seperti itu. Jadi sekarang kita buktikan sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga g x bersyarat y dx itu harus sama dengan 1. Sekarang coba kita buktikan. Jadi dari integral negatif tak hingga sampai tak hingga g x bersyarat y dx itu sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga f x, y per f2y dx. Nah, kemudian penyebut f2y ini ditaruh di depannya integral. Jadi 1 per f2y dikalikan sama integral negatif tak hingga sampai tak hingga f x, y dx. Kemudian menghasilkan 1 per f2y dikalikan sama f2y. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dx itu menghasilkan f2y? Nah, hal ini berdasarkan definisi 5.7 halaman 150, ada di bagian atas sendiri. Di situ dituliskan bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dx itu menghasilkan f2y. Jadi makanya ini juga f2y. Jadi di sini karena sama, jadi dapat dicoret toh, coret. Jadi menghasilkan 1. Jadi terbukti bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga g x bersyarat y dx itu sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita buktikan yang kedua. Nah, di sini yang pertama sama, yaitu h y bersyarat x harus lebih dari sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, berdasarkan dalil 5.2 dan definisi 4.7, itu karena sifat kedua-duanya itu lebih dari sama dengan 0 juga berlaku pada ini juga, seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan yang kedua saja. Jadi integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga h y bersyarat x dy, ini nanti kita buktikan harus sama dengan 1. Caranya sama, jadi di sini sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga f x, y per f1x dy. Nah, f1x nya ini taruh di depan juga, di depannya integral 1 per f1x dikalikan sama integral negatif tak hingga sampai tak hingga f x, y dy. Jadi di sini nanti menghasilkan 1 per f1x dikalikan sama f1x. Mengapa demikian? Mengapa integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dy itu menghasilkan f1x? Nah, ini sama juga berdasarkan definisi 5.7
halaman 149, tapi yang bagian bawah di situ dituliskan bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dy itu hasilnya f1x. Jadi di sini 1 per f1x dikalikan f1x. Bisa dicoret toh, serat. Jadi juga menghasilkan 1. Jadi terbukti bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga h y bersyarat x dy itu sama dengan 1. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh 5.9. Diketahui fungsi densitas gabungan x dan y adalah fx, y bernilai 4xy dengan rentang x lebih dari 0 kurang dari 1 atau y lebih dari 0 kurang dari 1 dan bernilai 0 apabila berentang x atau y lainnya. A. Tentukan fungsi densitas bersyarat dari x diberikan y sama dengan y. B. Tentukan fungsi densitas bersyarat dari y diberikan x sama dengan x. Penyelesaian. A. Gx bersyarat y sama dengan fx, y per f2y. Kita terlebih dahulu menentukan f2y yang merupakan fungsi densitas marginal dari y. f2y sama dengan min tak hingga sampai tak hingga fx, y dx. Kita pakai x karena merupakan marginal dari y. Jadi pakai ini, rentangnya pakai x lebih dari 0 kurang dari 1. Selanjutnya min tak hingga sampai 0. Kenapa kita pakai 0? Dikarenakan rentangnya x lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi di sini min tak hingga sampai dengan 0 fx, y dx plus 0 sampai dengan 1 fx, y dx. Kenapa kita pakai batas bawah 0? Karena di sini batas atasnya 0. Selanjutnya plus 1 sampai tak hingga fx, y dx. Kita pakai tak hingga karena pada rumus ini batas atas teratas yaitu tak hingga. Sama dengan min tak hingga sampai dengan 0 bernilai 0 dx. Di sini 0 dx karena x di sini batasnya min tak hingga sampai dengan 0. Apabila tidak memasuki rentang yang ini, maka akan bernilai 0 atau rentang x lainnya. Plus 0 sampai 1 4xy dx. Di sini 4xy karena x memenuhi rentang di sini yaitu x lebih dari 0 kurang dari 1 plus 1 sampai tak hingga sama dengan 0 dx sama dengan 0 plus 2x pangkat 2y dengan batas bawah x sama dengan 0, batas atas 1 plus integral 0. 1 dimasukkan ke dalam sini, maka tetap hasilnya bernilai 2, y nya turun yaitu 2y. Jadi f2y sama dengan 2y dengan rentang y lebih dari 0 kurang dari 1 akan bernilai 0 apabila rentangnya y lainnya. Sehingga gx bersyarat y sama dengan 4xy per 2y sama dengan 2x. Maka gx bersyarat y sama dengan 2x apabila berentang x sama dengan 0 kurang dari 1 sama dengan 0 jika rentang x lainnya. Pemeriksaan terhadap hasil di atas dilakukan sebagai berikut. 1. Karena x lebih dari 0 kurang dari 1, maka gx bersyarat y lebih dari 0. 2. Kita akan membuktikan bahwa integral 0 sampai 1 2x dx sama dengan 1. Bukti 0 sampai dengan 1 2x dx sama dengan x pangkat 2 dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1, maka 1 dimasukkan ke sini, 1 pangkat 2 hasilnya tetap 1. Terbukti bahwa 0 sampai 1 2x dx sama dengan 1. Untuk yang h, y bersyarat x sama dengan fx, y per f1x
itu pengerjaannya juga sama seperti yang tadi, Gx bersyarat Y sama dengan Fx, Y per F2Y, yaitu kita tentukan terlebih dahulu F1x yang merupakan fungsi densitas marginal dari X. F1x sama dengan min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dy. Di sini pakai Y karena marginal dari X. Sama dengan min tak hingga sampai dengan 0 Fx, Y dy plus 0 sampai 1 Fx, Y dy plus 1 sampai tak hingga Fx, Y dy sama dengan min tak hingga sampai dengan 0 dy plus 0 sampai 1 4x y dy. Ini rumusnya seperti yang di atas tadi, plus 1 sampai tak hingga 0 dy sama dengan 0 2y pangkat 2 x dengan batas y sama dengan 0 sampai 1 plus integral 0 sama dengan 1 dimasukkan ke y nya, jadi 2 kali 1 pangkat 2 hasilnya tetap 2, x nya turun yaitu 2, maka hasilnya 2x. Jadi F1x sama dengan 2x dengan rentang x lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 apabila rentang x lainnya, sehingga HY bersyarat x sama dengan 4xy per 2y sama dengan 2y, maka HY bersyarat x sama dengan 2y dengan rentang y lebih dari 0 kurang dari 1 sama dengan 0 dengan rentang y lainnya. Pemeriksaan terhadap hasil di atas dilakukan sebagai berikut. 1. Karena y lebih dari 0 kurang dari 1, maka HY bersyarat x lebih dari 0. 2. Kita akan membuktikan bahwa integral 0 sampai 1 2y dy sama dengan 1. Bukti 0 sampai 1 2y dy sama dengan y pangkat 2 dengan batas y sama dengan 0 sampai dengan 1. 1 masukkan ke dalam sini, 1 pangkat 2 hasilnya tetap 1. Maka integral 0 sampai 1 2y dy sama dengan 1. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai ekspektasi. Dari definisi 6.1, nilai ekspektasi diskrit menjelaskan bahwa jika X adalah perubahan acak diskrit dengan nilai fungsi peluang di X adalah Px, dan untuk Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan E ekspektasi Ux dan didefinisikan sebagai E Ux sama dengan sigma X Ux dikali Px. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal, di mana soalnya berbunyi, misalnya fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan X per 15, di mana X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka hitunglah nilai ekspektasi dari X kuadrat min 1 dan nilai ekspektasi dari X dikali X plus 1. Untuk penyelesaian yang pertama, X kuadrat min 1. Nah, dimana kita punya rumus dari nilai ekspektasi, yaitu E Ux sama dengan sigma dengan batas X Ux dikali Px. Nah, dimana di sini kan yang kita mau hitung nilai ekspektasinya kan X kuadrat min 1. Maka Ux-nya sama dengan X kuadrat min 1. Sehingga sigma X kuadrat min 1 dikalikan Px. Nah, di sini kan tandanya sigma ya, berarti penjumlahan dari nilai X ini. Sehingga untuk X sama dengan 1, ketika dimasukkan ke dalam bentuk ini, berarti kan 1 kuadrat min 1. 1 kuadrat sama dengan 1 ya, berarti 1 dikurangin 1
dikali PX. Nah, PX-nya di sini sudah diketahui yaitu X per 15. Untuk X sama dengan 1 berarti 1 per 15. Ditambah untuk X sama dengan 2 dimasukkan ke dalam bentuk ini berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 4 min 1. Untuk PX-nya X sama dengan 2 berarti 2 per 15. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Dan seterusnya maksudnya. Untuk X sama dengan 3 berarti 9 min 1 per 3 per 15. Ditambah untuk X sama dengan 4 berarti 16 min 1 per 4 per 15. Ditambah untuk X sama dengan 5 berarti 25. Dikurangin 1 dikali 5 per 15. Nah, ini 1 kurangin 1 kan 0. 0 kali 5 per 15 berarti 0. Ditambah 4 kurangin 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 per 15. Kemudian ditambah 9 kurangin 1, 8. 8 dikali 3, 24. Berarti 24 per 15. Ditambah yang ini 16 kurangin 1, 15. 15 dikali 4, 60. Berarti 60 per 15. Tambah yang ini 25 kurangin 1, yaitu 24. Dikali 5, 120. Berarti 120 per 15. Ini semua dijumlahkan menghasilkan 210 per 15. 210 per 15 yaitu sama dengan 14. Berarti nilai ekspektasi dari X kuadrat min 1 ini sama dengan 14. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, untuk X plus 1 sama seperti cara yang di atas. Kita masukkan rumus dari nilai ekspektasinya dulu, yaitu UX sama dengan sigma X UX dikali PX. UX-nya berarti kan yang ini ya, berarti sigma X dikali X plus 1 dikali PX. Untuk keseluruhan X yang ini dimasukkan lagi ke dalam bentuk yang ini, berarti untuk X sama dengan 1 berarti kan 1 dikali 1 ditambah 1. Untuk PX sama dengan X per 15. Untuk X-nya sama dengan 1 berarti 1 per 15 ditambah 2. Untuk X sama dengan 2 ya, 2 dikali 2 plus 1 dikali 2 per 15 ditambah 3 dikali 3 plus 1 dikali 3 per 15 ditambah 4 dikali 4 tambah 1 dikali 4 per 15 ditambah 5 dikali 5 plus 1 dikali 5. Kemudian selanjutnya dijumlahkan 1 tambah 1, 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 1 per 15, jadi 2 per 15. Kemudian ditambah 2 tambah 1, 3, 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12, 12 per 15. 12 per 15 ditambah 3 tambah 1, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 3 berarti 36 per 15 ditambah 4 tambah 1, 5, 5 kali 4, 20, 20 kali 4, 80, 15 tambah ini 6 kali 5, 30, 30 kali 5, 150 per 15. Ini semua dijumlahkan sehingga menghasilkan 280 per 15. Sehingga nilai ekspektasi dari X kali X plus 1 yaitu 280 per 15.